Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dewi Awalina dengan NIM 22210109026. Saya dari kelas IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan proposal saya dengan judul Pengaruh Metode Diskusi Kelompok terhadap Pemahaman Konsep Mata Pelajaran IPS Siswa di SMPN 1 Sidayu. Selanjutnya, latar belakang dari proposal saya yaitu pendidikan merupakan pilar penting dalam struktur kas manusia yang berkualitas, apalagi di masa globalisasi seperti sekarang ini yang penuh dengan tantangan. Proses literasi atau proses pembelajaran yang efektif dan aplikatif memang diperlukan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan saja, namun juga memiliki daya kritis dan kooperatif. Sistem diskusi kelompok merupakan salah satu pendekatan yang dapat memberikan kesempatan kepada para pelajar atau para siswa untuk bekerja sama secara kolaboratif. Sistem ini tidak hanya mendorong mereka untuk lebih memahami materi, namun juga melatih kemampuan berpikir kritis dan juga bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil yaitu adakah pengaruh metode diskusi kelompok terhadap pemahaman konsep mata pelajaran IPS siswa di SMPN 1 Sidayu? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode diskusi kelompok terhadap pemahaman konsep mata pelajaran IPS siswa di SMPN 1 Sidayu. Kemudian, manfaat penelitian. Penelitian yang berjudul Pengaruh Metode Diskusi Kelompok terhadap Pemahaman Konsep Mata Pelajaran IPS Siswa di SMPN 1 Sidayu ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah tentang strategi literasi yang efektif dalam menyempurnakan pemahaman para akademisi tentang hal-hal umum. Dalam lingkungan studi sosial, penelitian ini memberikan persepsi baru tentang efektivitas gaya diskusi kelompok sebagai sistem literasi interaktif dan kooperatif yang sangat diperlukan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para peneliti lain untuk jauh lebih mengeksplorasi pengaruh gaya literasi analog dalam mata pelajaran atau situasi pendidikan lainnya. Selanjutnya, secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat langsung bagi para pembimbing, akademisi, seminari, dan pembuat kebijakan pendidikan. Salah satunya bagi para guru atau bagi para pembimbing. Penelitian ini memberikan perpaduan tentang cara penerapan gaya diskusi kelompok secara efektif di kelas. Para pembimbing atau para guru dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merancang strategi literasi yang lebih menarik dan melibatkan para siswa secara tekun sehingga proses pembelajaran dalam kelas itu dapat menarik, dapat lebih bermakna. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini mengambil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imin Amroin tahun 2024. Dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, penerapan sistem diskusi kelompok yang efektif itu sangatlah penting, khususnya dalam lingkungan pendidikan IPS. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem diskusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Sistem ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif siswa, tetapi juga dapat membantu mereka membedah informasi dan mengembangkan argumen yang logis yang selama diskusi tersebut dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem diskusi menghasilkan skor rata-rata yang tinggi, baik untuk sistem itu sendiri maupun untuk kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Kajian teoritis yang pertama yaitu sistem diskusi kelompok. Sistem diskusi kelompok merupakan salah satu strategi literasi yang berpusatnya itu pada siswa. Menurut Sujana tahun 2013,
Sistem ini melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk membahas suatu konten atau suatu masalah tertentu melalui diskusi. Siswa tersebut dapat saling bertukar informasi, berbagi hasil belajar, dan menemukan hasil secara kolaboratif. Selanjutnya, kajian teori yang kedua yaitu pemahaman abstrak. Pemahaman abstrak ini merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam sebuah proses pembelajaran. Menurut Bloom tahun 1956, pemahaman berada pada posisi kedua dalam taksonomi literasi atau pembelajaran kognitif, yaitu setelahnya pengetahuan. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menghubungkan suatu konsep dengan hal-hal umum lainnya yang berlaku. Selanjutnya, kajian teoritis yang terakhir, yang ketiga, yaitu pembelajaran IPS. Karakteristik indisipliner IPS seringkali menjadi tantangan dalam proses pembelajaran. Siswa itu mungkin merasa sulit memahami generalitas abstrak jika pembelajaran dilakukan secara monoton. Dengan demikian, penggunaan gaya pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman mereka. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Sistem diskusi kelompok ini memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mengajukan dan memecahkan masalah atau pertanyaan terkait dengan pokok bahasan. Dalam diskusi ini, siswa diundang untuk ikut serta dalam pandangan, mengajukan pertanyaan, dan menilai ide-ide yang diajukan oleh anggota kelompok. Proses ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam berpikir kritis dan membangun pemahaman mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan latar belakang, kajian teoritis, dan kerangka berpikir yang telah disusun, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada hipotesis alternatif atau HA, yaitu metode diskusi kelompok memiliki pengaruh yang positif yang signifikan terhadap pemahaman konsep mata pelajaran IPS siswa di SMPN 1 Sidayu. Dan yang kedua yaitu ada hipotesis nol. Metode diskusi kelompok tidak hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman konsep mata pelajaran IPS siswa di SMPN 1 Sidayu. Yang selanjutnya yaitu masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksperimental. Dan yang kedua yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidayu Gresik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 di SMPN 1 Sidayu yang terdaftar pada tahun ajaran 2024, tahun ajaran 2025. Yang keempat yaitu ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data itu dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama ada tes pemahaman konsep atau prates dan pascates. Yang kedua ada observasi pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga ada dokumentasi. Yang pertama tadi ada tes pemahaman konsep atau prates dan pascates. Nah, untuk mengukur kemampuan abstrak siswa terhadap materi IPS tersebut digunakan tes yang terdiri dari soal pilihan ganda dan soal esai. Jadi nanti siswa itu dikasih 2 kali tes, yaitu sebelum pengoperasian sistem diskusi kelompok atau prates dan setelah pengoperasian sistem diskusi kelompok atau pascates. Yang kedua yaitu observasi pelaksanaan pembelajaran. Observasi ini dilakukan untuk menilai bagaimana sih sistem diskusi kelompok diterapkan di kelas. Pengamatan ini berfokus pada aspek-aspek berikut, yaitu yang pertama partisipasi siswa dalam percakapan antar siswa. Yang kedua yaitu keterlibatan siswa dalam mengungkapkan pendapat. Yang ketiga interaksi antar anggota kelompok. Dan yang terakhir yaitu kemampuan siswa untuk menghubungkan hal-hal umum dengan kehidupan nyata. Yang ketiga ada dokumentasi tadi, yaitu yang dikumpulkan dari dokumentasi ini mencakup data siswa, jadwal pembelajaran, dan catatan diskusi. Selain itu juga
juga dokumentasi ini juga berisi cetakan atau rekaman video pengondisian waktu siswa mengerjakan soal prates dan pascates tadi. Selanjutnya yang terakhir ada analisis data. Nah, analisis data ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang terkumpul seperti skor rata-rata, divagasi baku, dan rentang skor. Dengan menggunakan statistik deskriptif ini, kita dapat memahami sebaran data dan posisi pemahaman siswa terhadap generalitas sebelum dan sesudah dilakukannya sistem diskusi kelompok. Selanjutnya yang kedua ada uji normalitas. Nah, sebelum melakukan uji tesis, itu kita perlu melakukan uji normalitas dulu untuk memastikan bahwa data yang diperoleh terdistribusi secara normal. Yang selanjutnya, yang ketiga ada uji kesatuan varians. Uji kesatuan varians dilakukan untuk memastikan bahwa gesekan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sama, yang merupakan anggapan penting untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya yang keempat ada pengujian tesis. Setelah memenuhi hipotesis kenormalan dan kesatuan, uji tesis ini dilakukan untuk menguji pengaruh sistem diskusi kelompok terhadap pemahaman abstrak para siswa. Uji ini digunakan adalah uji T independen yang digunakan untuk membandingkan perbedaan antar dua kelompok independen. Yang kelima ada interpretasi hasil. Nah, setelah uji T pada pascates dan prates tadi dilakukan, hasilnya itu menunjukkan bahwa sistem diskusi kelompok berpengaruh signifikan terhadap penyempurnaan pemahaman siswa terhadap materi umum IPS di SMPN 1 Sidayu. Dengan kata lain, tesis mutlak atau HA yang menyatakan bahwa sistem diskusi kelompok berpengaruh positif terhadap pemahaman abstrak siswa diterima, sedangkan tesis 0 itu menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan, ditolak. Yang terakhir yang ke-6 yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa sistem diskusi kelompok ini berpengaruh signifikan terhadap penyempurnaan pemahaman siswa terhadap materi umum IPS di SMPN 1 Sidayu. Dengan demikian, sistem diskusi kelompok dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dalam menyempurnakan mutu pembelajaran IPS di SMPN 1 Sidayu tersebut. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan adalah mendorong para guru untuk menggunakan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran IPS guna meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman siswa. Mungkin cukup di sini presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.